Akibat sering menonton video porno, nafsu seorang ayah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tak terbendung lagi. Pelaku tega memperkosa anak kandungnya sendiri hingga melahirkan. Tim Jatan Ras Satreskrim Polres Goa meringkus TM 58 tahun di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap polisi karena diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya MA yang berusia 30 tahun dan merupakan penyandang disabilitas. Ironis, perbuatan keji tersebut dilakukan berulang kali hingga korban melahirkan. Aksi bejat pelaku pertama kali dilakukan pada bulan Januari 2024 saat anaknya sedang tertidur di rumah pelaku di Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Goa. Pelaku kemudian memaksa anaknya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Diduga pelaku nekat memerkosa anak kandungnya sendiri karena tak tahan melawan hawa nafsunya usai menonton video porno. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang perlindungan anak dan perempuan Satreskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma News melaporkan. Sakit hati diputus cinta, seorang pemuda di Yogyakarta tega menyiram air keras kepada mahasiswi yang menjadi mantan pacarnya. Aksi ini membuat korban mengalami luka terbakar di sekujur wajah. Tersangka berinisial B usia 25 tahun warga asal Ketapang, Kalimantan Barat dan S 26 tahun warga asal Kuningan, Jawa Barat ditangkap petugas Satreskrim Polresta Yogyakarta. Keduanya ditangkap polisi di dua lokasi berbeda lantaran terlibat aksi penyiraman air keras terhadap Natasha Hutagalung 23 tahun, seorang mahasiswi asal Ketapang, Kalimantan Barat. Akibat peristiwa tersebut, korban yang hendak menunaikan ibadah misa Natal menderita luka cukup parah di bagian wajah hingga ke badan. Motif pelaku melakukan penyiraman air keras lantaran sakit hati. Pelaku B yang telah menjalin hubungan asmara dengan korban selama 3 tahun tak terima diputus cintanya. Pelaku B kemudian mencari orang yang bisa dibayar untuk membalaskan sakit hatinya melalui postingan di media sosial. Postingan pelaku B ditanggapi dan disanggupi oleh pelaku S dengan kompensasi bayaran sebesar 7 juta rupiah. Sementara korban Natasha Hutagalung hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUP Sarjito, Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Didominasi akibat pinjaman online, ribuan ibu rumah tangga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menceraikan suaminya. Menurut data yang kami peroleh, tercatat 2.247 pernikahan akhirnya kandas di tengah jalan. Ribuan kasus perceraian sedang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selain cerai talak, kasus yang mendominasi adalah cerai gugat. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, faktor ekonomi menjadi penyebab utama mayoritas penyebab gugatan cerai, termasuk judi online hingga KDRT. Jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang tahun ini mencapai 3.072 kasus. Dari jumlah ini, sebanyak 652 adalah cerai talak dan 2.427 adalah cerai gugat. Jumlah cerai gugat ini lebih tinggi dari tahun 2023 yang hanya 2.342 kasus. Penyebabnya antara lain adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Kemudian penyebab dari perselisihan antara lain adalah masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi. Untuk menekan angka perceraian, Pengadilan Agama berupaya melakukan negosiasi agar para pihak yang hendak bercerai kembali rujuk. Namun mayoritas pasangan tetap bersikukuh dengan keputusannya untuk bercerai.
Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ayus Melaporkan. Kembali ke Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kecanduan narkoba. Tidak punya uang untuk beli narkoba, sepasang suami istri nekat melakukan aksi penipuan. Perilaku tercela kedua tersangka ini akhirnya tercium aparat sehingga berujung di sel tahanan. Dalam rekaman CCTV ini, pasangan suami istri membeli barang dan berpura-pura membayarnya dengan transfer uang ke rekening pemilik toko. Rekaman CCTV toko lainnya, mereka bahkan melakukan penarikan uang tunai dengan modus mentransfer ke rekening pemilik toko. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku bahkan menunjukkan bukti struk transfer yang sudah direkayasa. Mendapatkan laporan dari masyarakat yang tertipu, keduanya akhirnya ditangkap di Polres Goa. Pria berinisial AW berusia 30 tahun dan istrinya berinisial FR ditangkap di Kota Makassar. Dari hasil interogasi, keduanya telah beraksi lebih dari 10 kali di Kabupaten Goa. Pasutri ini menargetkan warung dan kelontong yang tidak m-banking, sehingga para korban merugi hingga puluhan juta rupiah. Untuk sementara, ada sekitar 10 TKP di wilayah Kabupaten Goa, terus ada beberapa TKP di daerah lain. Suami istri ini adalah dia kerjasama melakukan penipuan pembelian barang di toko-toko kecil dengan modus memperlihatkan sistem pembayarannya ini seolah-olah transfer. Dari hasil tes urin, keduanya positif narkoba. Pasangan suami istri kasus penipuan dengan modus transfer fiktif ini terancam pidana 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma News melaporkan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita selama 30 menit, kami telah menayangkan berbagai berita kriminal dari sejumlah daerah di tanah air. Bersama saya, Yusuf Alfaresi, jangan melanggar hukum, sebab pedis hidup dalam penjara. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yusuf Alfaresi. Tak terima putusan hakim terhadap terpidana kasus korupsi Harvey Mois, Kejaksaan Agung kini mengajukan banding. Vonis 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar dinilai tidak berkeadilan. Bahwa jaksa penuntut umum melihat bahwa ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Dan yang ketiga, terkait dengan unsur kerugian keuangan negara. Kita tahu bahwa di sana ada kerugian lingkungan, sehingga kerugian keuangan negara yang masih sangat besar, ya 300 triliun ya lebih. Dan pengadilan oleh jaksa penuntut umum melihat belum mempertimbangkan mengenakan terkait dengan uang pengganti yang sesuai terhadap para
pelaku. Oleh karenanya, atas dasar pertimbangan-pertimbangan ini, maka jaksa penuntut umum menyatakan banding. Sementara itu, Komisi Yudisial melakukan pendalaman terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim yang menetapkan hukuman 1,6 tahun dan denda 1 miliar terhadap terpidana korupsi Harvey Mois. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Mois menuai kritikan dari sejumlah pihak. Vonis tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Mois menusuk rasa keadilan di Indonesia. Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah tersebut hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Terkait vonis ringan Harvey Mois, Kejaksaan Agung mengajukan banding. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Mois, sebab vonis 6,5 tahun penjara terhadap suami dari Sandra Dewi itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Tim Liputan Ainus melaporkan. Polda Metro Jaya memutasi 34 anggotanya akibat diduga terlibat aksi pemerasan terhadap wisatawan asal Malaysia. 18 diantaranya akan menghadapi sidang kasus kode etik. Berikut liputannya. Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP ternoda usai adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap 45 penonton DWP asal Malaysia. Terkait dugaan pemerasan ini, 18 anggota Polri ditangkap. Mabes Polri juga menemukan barang bukti sebesar 2,5 miliar rupiah. Kadif Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim mengatakan akan segera melakukan sidang etik terhadap 18 oknum polisi pada pekan depan. Hasil diskusi kami dengan pimpinan Polri, kita sepakat bahwa penanganan kasus ini semua diambil alih oleh Divpropam Mabes Polri. Jadi kasus yang terjadi di Polsek maupun terjadi di Polres, termasuk di Polda, semuanya kita ambil alih ditangani oleh Divpropam. Kenapa kita ambil alih ini? Ya, dalam rangka percepatan dan objektivitas dalam rangka pemeriksaan. Dan yang terakhir, ya, kami sepakat di Propam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Terkait kasus ini, Kapolda Metro Jaya juga memutasi 34 anggotanya. Mutasi tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan terkait dugaan pemerasan terhadap penonton DWP asal Malaysia tersebut. Tim Liputan Ainus melaporkan.
Aksi perampokan yang dilakukan sejumlah pemuda di Kota Makassar lagi-lagi viral di sosial media. Bagaimana tidak, pelaku yang menggunakan berbagai jenis senjata tajam seperti parang dan busur mendapat perlawanan sengit dari calon korbannya. Beruntung, calon korban mampu mempertahankan harta miliknya dengan melakukan perlawanan sehingga para pelaku lari terbirit-birit. Seperti inilah aksi dua pemuda, satu di antaranya memakai penutup wajah, tiba-tiba muncul mengancam senjata tajam jenis panah busur dan parang di sebuah warung kelontong Jalan Aduan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, 24 Desember dini hari. Aksi yang berujung pengejaran terhadap pelaku oleh penjaga warung usai penjaga warung berteriak dan dibantu sang kakak yang berada di dalam warung yang sontak keluar membantu. Dalam rekaman viral di sosial media ini pula, korban yang terdesak usai dimentangkan panah busur dan parang berusaha melawan korban dengan mengambil benda yang berada di sekitarnya untuk menghalau aksi pelaku dengan melakukan pengejaran. Satu pelaku yang berusaha mengambil barang telepon genggam yang tersimpan di etalase itu dihalau hingga dikejar menggunakan kursi dan kabur melarikan diri tanpa ada hasil jarahan. Menurut penjaga toko, pelaku beraksi dengan berboncengan 3 sepeda motor. Satu diantaranya berjaga di atas kendaraan, sedangkan 2 lainnya mengancam menggunakan senjata tajam hingga berusaha mengambil barang berharga di etalase berupa uang dan telepon genggam. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku pengintai di balik pom bensin yang berada di depan warung hingga mengetahui penjaga warung berjaga sendirian dan jalan yang tengah sunyi dimanfaatkan pelaku beraksi. Akibat kejadian ini, pelaku secara resmi melaporkan ke pihak kepolisian Polsek Makassar guna ditindak lebih lanjut. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa News melaporkan. Seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di Rahasia. Sejumlah oknum polisi diduga aniaya warga hingga tewas. Kejaksaan ajukan banding kasus korupsi Harvey Mois. Seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 30 menit ke depan, kita akan menyaksikan sejumlah berita kriminal dari berbagai pelosok penjuru tanah air. Bersama saya, Yusuf Alfaresi, inilah Rahasia. Rahasia kali ini kita mulai dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejumlah oknum kepolisian Polda Sumut diduga menganiaya seorang warga hingga tewas. Kondisi korban terlihat sangat naas, sekujur tubuhnya lebam akibat pukulan senjata tumpul. Pihak keluarga yang tidak menerima kejadian ini berencana akan melaporkan para pelaku ke Polda Sumatera Utara. Mau diantar kemana lakiku ini? Nggak tahu aku. Kalau nggak ada denganku kemari, nggak tahu aku nggak ada. Bukannya ada dari kantor polisi kan tahu. Kalau suamiku meninggal, nggak ada pemberitahuannya. Aku sendiri yang datang kemari. Isak tangis Dumariah Simangungsong pecah setelah melihat jasad suaminya Budianto Sitepu dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Bayangkara Medan untuk divisum Kamis siang. Polisi menyatakan suami Dumariah meninggal akibat perselisihan di warung tuak tempat suaminya menenggak minuman keras. Beliau tidak meninggal di dalam tahanan.
dalam sel atau di kantor polisi. Beliau meninggal di rumah sakit pada hari Kamis kurang lebih jam 10.34. Sebelumnya, keluarga tidak bisa menahan kesedihannya setelah melihat jasad Budianto Sitepu terbujur kaku di rumah sakit. Istrinya, Dumaria, mengaku suaminya ditangkap 6 oknum polisi yang mengaku dari Satreskrim Polrestabes Medan pada Rabu malam, tepatnya di hari pertama Natal di Jalan Medan Binjai Gang Horas, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejak penangkapan, ia tidak diizinkan untuk menengok suaminya. Bahkan Dumaria baru mengetahui kalau suaminya meninggal dunia saat jasadnya dibawa ke rumah sakit. Yang lewatnya tadi suami saya dibawa gini, baru tahu aku kalau itu suami saya. Merasa janggal dengan kematian suaminya, istri korban dan keluarga berencana akan melaporkan kasus ini ke Polda Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kesal melihat cucunya bermain botol racun, seorang kakek tega menganiaya korban hingga meninggal dunia. Di sekujur tubuh korban ditemukan sejumlah luka lebam akibat pukulan benda tumpul. Karena perbuatannya, pelaku kini diciduk aparat kepolisian. Ramadan 6 tahun bocah korban penganiayaan ini dievakuasi petugas setelah ditemukan tidak bernyawa oleh warga di sebuah kebun di Dusun Kasimburan, Desa Balapunranga, Kecamatan Paranglowe, Kabupaten Goa, Jumat malam 27 Desember 2024. Saat ditemukan, tubuh korban ditemukan sejumlah luka memar yang diduga bekas hantaman benda tumpul. Hasil autopsi menunjukkan bahwa korban Ramadan tewas akibat mengalami tindak kekerasan. Ironisnya, pelaku penganiayaan adalah kakek korban sendiri, yakni PM 77 tahun. Meski sempat mengalah, PM, kakek korban, akhirnya mengakui perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa cucunya. Ironis, penganiayaan dilakukan terhadap cucunya hanya karena pelaku kesal korban terus bermain botol bekas racun. Polisi pun mengamankan potongan kayu kecil serta pakaian korban sebagai barang bukti. Teguran pertama, korban mengembalikan botol itu, namun kembali mempermainkannya, kembali bermain. Yang namanya anak-anak ya, kembali main. Nah, disitulah timbul emosi pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 80 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan di atas 15 tahun penjara. Sementara korban Ramadan telah dimakamkan di Kecamatan Paranglowe, Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Lagi-lagi cinta memakan korban. Cinta segitiga berujung maut. Karena kesal, istrinya diselingkuhi, seorang pria tega membunuh rekannya sendiri. Polisi membawa FJ setelah menangkapnya dari dalam bis jurusan Payakumbuh Padang. Sebelumnya FJ kabur setelah menghabisi seorang pria OJ di kawasan Payakumbuh. Pelaku nekat melakukan aksinya karena merasa korban telah berselingkuh dengan istrinya. Pembunuhan terjadi di Situju 50 Kota. Pelaku yang bekerja sebagai supir truk memergoki istrinya tengah bersama korban di dalam kamar. Pelaku yang emosi mengejar dan menganiaya korban hingga tewas. Setelah diperiksa polisi, ternyata istri pelaku telah berselingkuh dengan korban selama pelaku pergi bekerja di Pekanbaru. Istri pelaku dan korban bahkan telah menikah siri. Motif daripada tindak pidana ini adalah dikarenakan adanya rasa cemburu daripada tersangka terhadap istrinya yang sudah menikah siri dengan pria lain. Makanya spontan terjadilah tindak pidana pembunuhan ini. Jadi korban berada di dalam kamarnya bersama istrinya. Karena begitu pintu didobrak, dia sudah langsung menduduki korban yang ada di tempat tidur dan langsung melakukan pemukulan secara bertubi-tubi ke kepala korban. Pelaku saat ini ditahan di Mapolres Payakumbuh. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.
Seorang remaja di Kota Makassar ditemukan hampir tewas di sebuah gardu listrik yang terletak di Jalan Muhammad Yamin. Kondisi korban sangat memprihatinkan. Di sekujur tubuhnya banyak terdapat luka terbakar. Korban diduga mengalami mabuk berat sebelum peristiwa naas ini terjadi. Letusan dari dalam gardu listrik milik PLN diiringi pemadaman di Jalan Muhammad Yamin, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, membuat warga sekitar geger dan berdatangan. Pengecekan warga hingga berujung histeris usai menemukan seorang remaja tertatih berusaha keluar dari sela di antara pintu besi gardu listrik dalam kondisi memprihatinkan dengan badan yang terbakar diduga akibat dari sengatan listrik. Korban berhasil dievakuasi selamat keluar dari kawasan berbahaya usai warga berupaya bahu-membahu memadamkan api yang menggerogoti badan korban yang telah tidak berdaya dengan sejumlah luka bakar di sekujur tubuh. Diduga warga keberadaan korban di dalam gardu usai menyalahgunakan lokasi yang tidak tergembok sebagai tempat mabuk-mabukan. Pintu besi pengaman gardu hilang usai dicuri. Hingga tidak terkunci, kerap dijadikan para remaja di sekitar sebagai tempat persembunyian untuk menggelar pesta mabuk lem. Meski mengalami luka di sekujur tubuh, korban berhasil selamat dengan diantar menggunakan becak motor ke Rumah Sakit Pelamonia Makassar. Korban dalam kondisi kritis dengan luka parah di badan, kaki, tangan, merintih kesakitan dalam penanganan medis di UGD Rumah Sakit. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa News melaporkan. Jaksa mengajukan banding terkait kasus korupsi Harvey Mois.